yang ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Ananda, siapa namanya itu namanya? Diana itu yang telah tergabung pula dalam kirab remaja tahun 94. Saya kira melewati kirab remaja memang maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Daripada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang. Kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirab remaja. Yang satu menjadi tuan rumah. Kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang ini. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi, apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kekuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam mempersiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari jiwa kepahlawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemuda untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera membangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, arti kurang baik, kurang sempurna. Lah untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri, harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import, nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik, tadi itu merupakan produk dalam negeri, harus kita beli, kita gunakan. Jadi itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air, berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah airnya. Dari situ peranan daripada wanita banyak gitu nanti untuk dapat itu, apalagi juga kebutuhan keluarga semua harusnya ditentukan daripada kaum wanita, daripada keluarga yang harus menentukan apa yang diperlukan gitu. Dan banyak sekali, karena itu siaplah. Jadi bekal untuk sekarang melewati kirab remaja itu sudah merupakan satu usaha yang baik, dan usahakan dan diterima. Sekarang merupakan tim dari tiap-tiap provinsi untuk terus-menerus mengikuti diskusi daripada perkembangan di berbagai daerah. Mengerti, Diana? Nah, terima kasih. Dan sekarang nanti dari Panas, mari silakan. Kan B. Assalamualaikum
besar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan juga pandangan dan pendapat. Sungguh merupakan suatu saran yang baik, terutama mengenai pembangunan desa, agar supaya daripada desa yang masih tertinggal dan juga daripada rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa teratas. Sebetulnya mengenai soal pembangunan desa itu bukan hal yang baru, itu daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerataan sejak semula daripada tahun pertama daripada pelita pertama itu sudah dilaksanakan. Ya, pembangunan diutamakan kepada pedesaan. Di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah mengenai Enpres desa. Enpres desa itu sejak tahun sejak daripada pelita pertama sudah dilaksanakan, walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100.000 pada waktu, karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100.000 itu adalah mendorong supaya desa itu turut membangun. Jangan sampai ada satu desa pun yang tidak turut membangun dengan dorongan daripada Enpres desa dengan 100.000. Sekarang sudah menjadi 6 juta dari tiap-tiap desa. Itu juga sebagai dorongan. Ternyata desa yang baik itu adalah menggunakan potensi yang ada, bisa melibatkan 100.000 daripada Enpres desa itu, nilainya pembangunan karena segala sesuatu dilakukan oleh desa dan direncanakan, nilainya bisa 10 kali, 20 kali daripada desa tersebut. Ini yang kemudian menjadi desa yang maju. Tapi ada desa yang potensinya kurang kemudian masih tertinggal. Ini kita dorong lagi, tidak hanya dengan dengan 6 juta, tapi masing-masing desa dilengkapi dengan 20 juta 3 tahun untuk modal revolving. Tapi ada desa ternyata di Aceh itu hanya 50 keluarga. Nah, kalau 50 keluarga diberikan 20 juta, sebetulnya kan sudah banyak, kita dibagi aja sudah banyak. Nah, ini hanya kita berikan sekali saja, gitu. Tidak 2-3 kali. Dengan sekali 20 juta untuk 50 keluarga sudah bisa merupakan modal revolving untuk desa tersebut. Nah, kemudian lantas tadi mengenai soal Jimbaran, itu pun juga tadi sudah katakan, sudah arahkan. Ternyata untuk daerah desa non tertinggal, tadi tertinggal sudah, non tertinggal masih banyak. Ini pun juga diarahkan dalam sistem tabung tadi. Kita tidak ingin mendidik rakyat kita itu hanya menjadi malas. Kita menolong, jangan diberikan ikannya, tapi harus kita berikan kailnya, supaya dengan kail itu kan terus-menerus bisa mancing ikannya selama hidupnya. Nah, itulah sekarang dengan sip tabungan dan pinjaman dan melakukan kegiatan itu bisa dilakukan. Itu membutuhkan pemuda-pemuda menjadi pendamping daripada masyarakat di daerah non-IDT yang memerlukan pendampingan tersebut. Tadi yang kedua, mengenai soal pendidikan agar supaya bisa mewarisi nilai kepahlawanan. Yang penting memang daripada sistem pendidikan, terutama pembangunan jangka panjang yang kedua ini dah kita titik beratkan kepada peningkatan kualitas manusia. Kualitas manusia berarti sumber daya manusia melewati pendidikan, yang antara lain yang penting juga agar supaya memiliki nilai-nilai kepahlawan, bisa mencontoh daripada pejuang, maka ajaran sejarah itu malah harus diberikan. Dan rupa-rupanya ini kurang. Itu. Dari sekolah SD sampai kepada SMP kurang gitu. Pelajaran sejarah ini harus kita tingkatkan. Untuk itu dengan sini pula dengan sejarah ditambah nanti secara visual mengenai kesenian yang kemudian menggambarkan daripada sejarah perjuangan daripada manusia kita. Ini dengan sini akan mudah masuk itu kepada anak-anak itu. Dan sejarah-sejarah untuk mengenal perjuangan daripada bangsanya, sehingga mereka merasa bangga, oh saya ini adalah keturunan daripada pejuang pahlawan. Ternyata Indonesia itu adalah merdeka karena perjuangan daripada bangsanya sendiri, bukan diberikan begitu saja oleh penjajah, tidak. Itu. Tapi kita betul-betul berjuang, berarti juga mengorbankan segala sesuatu sampai sekarang kita bisa membangun dan sama-sama negara berkembang, akhirnya kita bisa mengambil peranan di organisasi internasional, apakah di ASEAN diakui, lantas di non-blok diakui, di APEC bersama-sama dengan negara maju pun kita diakui, karena kita memang sebagai bangsa yang dinilai mempunyai potensi yang cukup kuat. Gitu. Well, ya tinggal satu ya, yang belakang nanti siapa? Di depan sudah ya, dari mana? Ya sudah, dari mana ya? Karang Taruna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Bapak Presiden, yang terhormat, sebelumnya kami terpanggil menghadapi tantangan tersebut. Di Jawa Timur, kami merupakan pendukung pembangunan di desa dan kelurahan mengantisipasi tantangan tersebut dengan menggerakkan usaha ekonomi produktif yang sampai saat ini telah berhasil dengan baik, apalagi diintegrasikan dengan program gerakan kembali desa. Bapak Presiden, rata-rata untuk mendapatkan kami ini bisa bermanfaat bagi saudara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bahwasanya Ananda sadar bahwasanya apa yang kita lakukan sudah ada hasilnya, tapi sebetulnya masih besar tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti tadi yang saya katakan adalah lapangan kerja. Memang sejak semula sasaran yang kita tentukan yang sangat sederhana dalam meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat apa? Cukupnya pangan, cukupnya sandang, cukupnya papan, lapangan kerja. 4. Pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan. Sekarang pangan sudah bisa swasembada. Sandang di mana-mana sudah bisa. Bahasa kita ekspor. Papan mulai berjalan. Memang tenaga kerja yang merupakan tantangan yang luar biasa. Kenapa? Tiap tahun bukan kurang daripada tenaga kerja, tapi tiap tahun tambah tenaga kerjanya itu tidak sedikit tambahnya. 2,5 juta tiap tahun, sedangkan lapangan kerja dengan sini harus kita siapkan sama. Karena itulah ini hendaknya merupakan satu tantangan pula daripada para pemuda. Jangan hanya menunggu pekerjaan, jangan cari pekerjaan. Sekarang harus meng-create, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri maupun juga untuk teman-temannya. Jadi jangan kemudian hanya ingin menjadi pegawai negeri, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pekerja, tapi coba sekarang dalam rangka wirausaha menciptakan lapangan kerja sedemikian rupa sehingga ada penghasilan, kalau dapat juga untuk penghasilan teman-temannya para pemuda. Nah, ini yang merupakan satu tantangan yang memang katakan tadi tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Gitu. Kalau jangan kita lantas sekarang dijiwai semangat kepahlawanan. Tidak boleh pantang mundur, tidak boleh menyerah, harus berusaha. Dan kalau bisa, kalau usaha betul bisa. Apalagi tekad bahasanya para pemuda tidak mau di kota, masuk ke desa. Di desa masih banyak daripada usaha-usaha yang harus dilakukan. Umpamanya sekarang ini adalah misalnya ada agroekonomi, agroindustri. Ya, sekarang ini daripada rakyat tani kita itu adalah hanya menghasilkan saja, kemudian dijual. Tapi negara-negara lain tidak hanya demikian, sudah menghasilkan kemudian diproses sampai dipak saja, kemudian nanti dijual. Nilai tambahnya tinggi. Ada pekerjaan tambahan untuk mengepak itu, untuk mengadakan pemilihan yang baik, mana tidak, dan juga untuk pengepakan, transport dan sebagainya tambah itu. Nah, jangan seperti yang sekarang itu adalah pungut jual, tapi pungut kemas jual. Nanti dipungut dulu, kemas dulu. Nah, dengan dikemas artinya dibungkus dan sebagainya, kemudian baru jual. Ini nilai tambahnya tinggi, tambah lapangan kerja lagi gitu. Nah, inilah harus menjadi tantangan. Termasuk pula daripada misalnya penggemukan daripada sapi, penggemukan daripada domba. Ini pun juga demikian. Kalau hanya begitu saja kemudian dijual, sapi kurus dengan dirinya nilainya rendah. Tapi coba tahan 4 bulan diberi makan yang baik. 4 bulan itu berarti berapa? Itu jumlahnya 30 kali 4 120 kan? 120 hari itu berarti tambahnya kalau 1 hari bisa 1 kilo 120 kilo itu tambahnya. Kalau itu tambahnya itu berarti tiap hari itu adalah 1000 saja sudah berapa? 1 ekor. Nah, itu dengan dia itulah antara lain banyak pekerjaan. Sedangkan kalau itu dilakukan komposnya, kotorannya bisa untuk nambah pupuk di pedesaan. Untuk kompos tambah lagi daripada usaha. Jadi memang harus banyak tantangan dijawab. Jadi sebetulnya tidak kurang, tapi hanya belum ketemu saja barang jalannya. Untuk itulah agar supaya usaha dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, maaf ya, ini artinya waktunya tidak ada. Saya kira sama-sama kita mengerti dan saya percaya bahwa anak-anak semua para remaja itu tidak akan ketinggalan
dalam mencontohi daripada teladan yang telah diberikan oleh pendahulu-pendahulunya sebagai pejuang. Untuk itulah agar semua terus berusaha dengan sebaik-baiknya dan menggunakan setiap kesempatan untuk selalu meningkatkan dirinya sehingga bisa akan menghadapi segala tantangan yang dihadapinya. Akhirnya saya sampaikan selamat bekerja dan selamat berjuang dalam mengisi kemerdekaan ini semakin kuat sehingga kita akan mencapai cita-cita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan mengadakan penjuang pameran foto